Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi himpunan ini itu terdiri dari beberapa istilah. Jadi yang pertama itu dalam himpunan kita membutuhkan yang namanya objek. Jadi objek adalah jadi ketika objek-objek tersebut dikumpulkan dan bisa tidak berurut itu, dan di himpunan itu objek-objeknya harus saling berbeda, tidak terurut, dan dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau misalnya nanti saya punya himpunan yang anggotanya, ini kan di sini harus berbeda. Jadi kalau misalnya nanti saya punya himpunan yang anggotanya sama, misalnya 1, 2, 2, maka nanti cukup satu yang dituliskan. Jadi yang ini saja masuk dengan yang ini. Yang satunya ini dengan ini itu dihapus. Terus tidak terurut. Jadi himpunan itu tidak perlu diurutkan. Jadi kalau misalnya begini 1, 2, boleh saya tulis 2 dulu baru 1, tidak masalah. Terus himpunan itu disimbolkan dengan kurung ini, kurung kurawal kayaknya namanya ini. Jadi diawali dengan kurung seperti ini dan ditutup dengan kurung seperti ini, itu simbol dari himpunan. Terus dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat didefinisikan dengan jelas artinya adalah himpunan tersebut memiliki setiap orang akan memiliki makna yang sama terhadap objek tersebut. Jadi contohnya misalnya himpunan buku, semua orang ketika disebutkan kata buku itu pasti menuju satu objek yang sama. Nah, di dalam himpunan ada namanya elemen atau anggota. Jadi anggota himpunan adalah objek-objek yang terdapat di dalam himpunan. Ini catatannya, perhatikan kalau ada anggota himpunan yang double, salah satunya harus dihapus, terus urutan kemunculan elemen tidak diperhatikan. Jadi urutannya tidak sama sekali tidak perlu diperhatikan. Selanjutnya, notasi himpunan. Jadi himpunan, nama himpunan itu dituliskan dengan huruf kapital seperti ini. Nah, anggotanya, misalnya saya punya A itu himpunan huruf vokal, maka anggotanya A, I, U, E, O. Tidak perlu berurutan. Ini A, biasanya kan A dulu baru E, tapi ini tidak harus berurutan. Jadi boleh I dulu terus E, tidak masalah. Yang penting diperhatikan nama himpunan harus dengan huruf kapital, sedangkan anggota himpunan dengan huruf kecil. Terus simbol ini itu menyatakan elemen, berarti X itu anggota himpunan A. Kalau yang dicoret E-nya seperti ini itu namanya X, bukan anggota himpunan A. Nah, 0 yang dicoret itu namanya himpunan kosong atau kurung kurawal saja, terus tidak ada isinya di dalam, itu juga namanya himpunan kosong. Tapi ketika membuat himpunan seperti ini, itu bukan himpunan kosong. Yang ini bukan himpunan kosong. Yang himpunan kosong itu yang ini atau yang ini, yang tidak ada isinya. Oke, selanjutnya contoh. Ini contoh himpunan, misalnya himpunan mahasiswa PT IKD angkatan 2019. Itu contoh himpunan jelas, karena jelas anggota-anggotanya jelas. Atau himpunan mahasiswa Tekkom angkatan 2020 itu jelas anggotanya siapa saja. Saya bukan anggota himpunan Tekkom angkatan 2019 karena saya tidak terdaftar di dalam saya tidak terdaftar menjadi mahasiswa Tekkom. Terus himpunan bilangan prima itu dituliskan dengan huruf kapital, anggota-anggotanya seperti ini. Latihannya misalnya yang ini, saya kasih contoh. Misalnya yang ini. Saya perhatikan himpunan A1. Himpunan A1 itu anggotanya A dan B. Apakah A anggotanya A1? Iya, karena A jelas-jelas termasuk di anggota A1. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah B anggota A2? Apakah B anggota A2? Diperhatikan, adakah B di sini? Tidak ada. Jadi A2 itu anggotanya hanya 2. A dengan
himpunannya, anggotanya A dan B. Nah, di sini lihat, perhatikan tidak ada anggota B. Yang ini tidak boleh terpisah, dia sudah satu paket. Jadi dia harus diambil dengan himpunannya. Jadi yang ini B salah karena harusnya B itu bukan anggota himpunan A2. Untuk latihan selanjutnya silakan dikerjakan sendiri. Terus cara menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan itu bisa dengan sifat. Sifatnya itu contohnya adalah himpunan huruf vokal, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, itu sifat. Terus menuliskan semua anggota himpunan. A, karena A itu tadi himpunan huruf vokal, maka anggota-anggotanya adalah A, I, U, E, O. Terus B itu himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, semua bilangan ganjil kurang dari 10. Terus menuliskan syarat anggota himpunan. Menuliskan syarat anggota himpunan itu A sama dengan X, di mana ini bacanya, ini yang lurus ini. Ini yang lurus ini. Ini simbol lurus ini dibacanya di mana? Di mana X, di mana X adalah huruf vokal. X di mana, ini kalau bacanya mulai dari tengah. X di mana X lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 10, X bilangan ganjil. Tuh. Terus cara menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan selain yang 3 tadi sebelumnya sudah dijelaskan, ada juga cara menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Jadi diagram Venn itu kita buat segi 4. Segi 4 itu menyatakan semestanya. Semesta itu jadi semua, tidak ada saya jelaskan semesta di, ada nanti. Semesta artinya itu semua yang objek, semua anggota yang objek yang sedang menjadi topik pembicaraan. Jadi kalau misalnya kita sedang membahas X elemen bilangan ganjil, maka semestanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 3 nih itu tidak perlu ditulis. 1 dengan 3 tidak perlu ditulis di luar yang lingkaran ini, karena yang dalam lingkaran ini menyatakan yang anggota himpunannya B. Yang di luar ini yang anggotanya semesta tapi bukan anggotanya B. Contohnya 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Begitu juga dengan S. Berarti ini S-nya himpunan semestanya adalah himpunan huruf alfabet misalnya. Terus kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya adalah semua objek yang sedang diperhatikan. Jadi semua objek yang sedang diperhatikan itu adalah himpunan semesta. Contohnya misalnya saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, maka semestanya adalah semua angka bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Himpunan selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi simbolnya seperti ini atau yang ini. Contohnya misalnya adalah X, di mana X kuadrat itu sama dengan 9, X-nya bilangan genap. Otomatis tidak akan pernah terjadi karena X-nya itu, kalau X kuadrat sama dengan 9, berarti X-nya itu sama dengan plus minus 3. 3, baik plus 3 atau minus 3 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi himpunan E itu adalah himpunan kosong, jadi tidak memiliki anggota. Nah, kalau ini apa namanya? Kalau himpunan kosong itu, ini perhatikan. Di diagram Venn dia tidak ada anggota himpunan E-nya, tidak ada tidak ada dituliskan anggota himpunan E-nya. Terus himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya berhingga. Jadi himpunan anggotanya terbatas banyaknya. Contohnya misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 10, ini itu yang berhingga karena dia terbatas sampai 9, J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu kalau misalnya dalam soal itu dikatakan bilangan asli kurang dari 10, tidak ada kata sama dengan, maka ini angka 10-nya tidak termasuk dalam himpunan. Kalau ada kata sama dengan baru angka 10 masuk, tapi kalau tidak ada kata sama dengan berarti angka 10 tidak masuk.
Atau bisa dituliskan dalam bentuk batasan seperti ini X, di mana X lebih kecil dari 10. Dan ini tanda kecil dipakai karena begini. Ini kalau dikasih garis sebelah kiri jadi kecil. Ini kalau tanda begini dikasih garis jadi besar. Jadi ini tandanya X lebih kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Ini simbol untuk bilangan asli. Terus himpunan mahasiswa PTIK. Itu contoh himpunan berhingga karena terbatas gitu mahasiswa PTIK, walaupun mungkin banyak, 200 mungkin. Terus himpunan tidak berhingga, himpunan yang anggotanya banyaknya tidak berhingga. Contohnya kalau kita cuma bilang himpunan bilangan asli itu kan berarti kayak dibatasi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sampai seterusnya. Ditandai dengan ini, simbol titik-titik itu berarti dan seterusnya. Nah, kalau di sini tadi bedanya himpunan berhingga, dia ada dibatasi kurang dari 10. Berarti dia dibatasi, berarti kalau dibatasi berarti dia berhingga. Terus X elemen bilangan asli, ini simbolnya. Tidak ada batasan seperti ini kalau dia tidak berhingga. Terus hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan itu ini simbolnya subset, berarti A itu himpunan bagian dari B. Jadi A adalah himpunan bagian dari B. Misalnya A PQR, B PQRS. Himpunan bagian itu adalah A subset dari B, ini A subset dari B jika semua anggotanya A merupakan anggotanya himpunan B. Jadi semua anggotanya A adalah anggota himpunan B. Jadi A misalnya PQR, B PQRS berarti A subset B karena semua anggotanya A itu anggotanya B. Nah, kalau himpunan bagian sejati itu ada tanda sama dengannya di sini. A subset sama dengan B berarti semua anggotanya sama. Contoh lainnya itu misalnya A itu himpunan mahasiswa Tekom, himpunan mahasiswa Tekom kelas A angkatan 2019. Nah, B itu himpunan mahasiswa Tekom saja. Himpunan mahasiswa Tekom. Berarti ini nanti A subset dari B. Karena semua anggotanya himpunan A itu otomatis anggotanya himpunan B. Tapi ada anggotanya B yang bukan anggotanya A. Ada anggotanya B yang bukan anggotanya A. Kalau A subset B berarti semua anggotanya A adalah B. Kalau B ada anggotanya B yang bukan anggotanya himpunan A. Terus selanjutnya himpunan sama itu kira-kira sama dengan tadi himpunan bagian sejati, artinya semua anggotanya sama walaupun dia dituliskan secara maksudnya urutannya tidak sama, tapi yang penting anggota-anggota yang terdaftar di A himpunan A dan B itu sama dan disimbolkan dengan A sama dengan B. Terus habis itu himpunan setara. Himpunan setara itu adalah himpunan yang anggota, jadi kalau misalnya A dikatakan setara dengan himpunan B, artinya banyaknya himpunan A itu sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Ini banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Banyaknya anggota himpunan A itu 3, banyak anggota himpunan B itu 3, maka A dikatakan ekuivalen atau setara dengan B, walaupun anggota-anggotanya tidak sama. Yang penting banyaknya anggotanya sama, itu yang penting. Terus himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa disimbolkan dengan PA. P power dari himpunan A. Himpunan kuasa, kalau misalnya contohnya A adalah himpunan A itu anggotanya A dan B, maka himpunan kuasanya adalah, ingat, himpunan kosong itu selalu menjadi anggota di himpunan kuasa. Himpunan kosong, jadi anggotanya itu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya hanya A saja, himpunan yang anggotanya hanya B saja, dan gabungannya A, B. Jadi kalau misalnya mau ditahu berapa banyak anggotanya himpunan A, itu adalah sama dengan 2 pangkat N A. Jadi 2 pangkat banyaknya anggota himpunan A sama dengan 2 pangkat B sama dengan 4. Ingat ini, anggota himpunan A, himpunan kosong selalu memiliki himpunan kosong. Selanjutnya himpunan lepas. Himpunan lepas adalah himpunan yang dipakai simbol begini, itu artinya sama sekali anggotanya tidak ada yang sama. Misalnya ini A, PQRS, B1, 2, 3, ini ada yang sama? Tidak ada, makanya saling lepas begini, tidak ada yang saling berintip. Jadi bisa juga misalnya contohnya A itu catur bola, yang B itu nasi goreng, nasi kuning, atau anu, yang A itu catur bola, A catur bola, terus yang B itu misalnya apa? A catur bola, B itu misalnya ini lari dengan renang. Jadi sama-sama hobi, tapi anggotanya beda. Yang satu catur dengan bola, yang satu lari dengan renang. Tuh himpunan lepas, tidak ada anggotanya yang sama sekali sama. Terus himpunan berpotongan. Himpunan berpotongan itu kalau ada anggotanya yang sama. Contohnya saya punya himpunan A itu 2468, himpunan B 2357, yang sama itu kan A. Makanya pada diagram Venn, ketika dibuatkan diagram Venn, yang di bagian tengah, di bagian pertemuan antara himpunan A dengan himpunan B itu diisikan dengan 2, karena yang sama itu 2. Jadi 2 ini anggotanya himpunan A, 2 juga anggotanya himpunan B. Yang di luarnya, yang anggotanya A tapi di luarnya B itu ini 468, terus yang anggotanya B tapi tidak ada sama sekali di A itu 357 di luarnya. Oke, ada yang bertanyakan? Enggak mungkin bertanya. Terus selanjutnya operasi himpunan. Bismillah. Ya, operasi himpunan yang pertama itu ada namanya irisan. Irisan itu artinya jadi irisan itu, jadi definisi irisan itu seperti ini, A iris B. Simbolnya itu irisan begini. Ini kan irisan. Irisan ada N-nya, makanya di simbolnya N, irisan. Maksa. A iris B itu, ini bacanya X, di mana X elemen A, X anggota A, dan X juga anggota B. Jadi irisan kata kuncinya adalah ini, himpunan yang sekaligus menjadi anggota sekaligus. Jadi harus ada di A, harus juga ada di B. Nah, yang irisan itu, ini kalau di diagram Venn ini namanya daerah irisan. Misalnya kita punya P, A, B, C, D, Q, C, D, E, F, berarti irisannya itu adalah C dan D di sini. Nah, terus bagaimana dengan P iris L? Karena P iris L tidak ada yang sama, makanya dia terpisah sendiri. Karena tidak ada yang sama dengan P, makanya dia lepas sendiri.
Nah, dalam soal cerita, irisan itu selalu digunakan ditandai dengan kata dan sama kata sekaligus. Sama pakai kata keduanya, pakai kata ketiganya juga. Ini kalau irisan. Nah, kalau gabungan, ini gabungan X di mana X elemen A atau X elemen B. Gabungan itu lebih ke dicampur semua ya. Kan kalau irisan ambil yang sama, kalau gabungan diambil semuanya tanpa memperhatikan pokoknya diambil semua, tidak perlu mau sama tidak diambil semua, tapi kalau ada misalnya dihapus misalnya satunya, kan sesuai dengan aturan penulisan himpunan. Jadi kalau sampai A B C D, Q C D F, kalau bilang gabungan, ini gabungan ada U-nya, ini gabungan, makanya pakai U. Nah, itu pakai nih A B C D, kalau digabungkan diambil semua A B C D, C D E F kasih masuk. Tapi ada yang kelupaan di sini. Di A B C D E F. Nah, ini diambil semua, tapi karena di sini ada C dengan D 2 kali, jadi cukup 1 kali, jadi yang C dengan D yang satunya lagi dihapus. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan Q gabung R? Q gabung R. Nah, kalau tadi A gabung R, jadi kembali ke Q gabung R, Q gabung R itu, kalau misalnya Q gabung R, Q dengan R digabungkan jadi C, D, E, F digabung dengan RS, itu diambil semua, jadinya Q, R itu jadi C, D, E, F, RS, diambil semua kalau gabungan. Nah, terus habis itu, dalam soal cerita, kalau gabungan itu selalu pakai kata atau, jadi atau paling sedikit satu, itu semua gabung, itu semua berarti kita sedang berhubungan dengan atau. Nah, selisih itu definisinya, misalnya A selisih B, artinya anggotanya A tapi bukan anggotanya B. Jadi X-nya elemen A dan X-nya bukan elemen B. Jadi kalau misalnya kita punya P selisih Q, anggota P itu A B C D E, terus Q C D E F, dicari yang sama. Yang sama itu C D E. Jadi yang sama itu tidak diambil, dicoret, yang disisakan yang tidak sama. Jadi sisa A dengan B yang tertulis di sini. Oke. Nah, kalau misalnya P selisih Q itu ditandai di daerah yang warna biru tok. Nah, kalau Q selisih P ini yang merah khusus. Yang ini bukan, ini namanya P iris Q. P selisih Q itu yang biru tok, yang merah tok Q selisih P. Kalau dalam soal dia menyatakan Q, berarti kalau Q itu semuanya begini. Satu bulatan penuh itu Q. Tapi kapan dia hanya menyatakan Q selisih P, berarti dia menyatakan ini, yang sabitnya ini. Berarti anggotanya Q, tapi tidak menyentuh sama sekali anggotanya P. Terus habis itu, ini komplemen. Komplemen itu adalah sama aja, mirip-mirip di selisih, tapi kalau selisih itu menghubungkan jadi berhubungan dengan dua himpunan. Kalau komplemen itu juga dua himpunan, tapi satu himpunan itu berupa himpunan semesta. Jadi A komplemen itu adalah X, anggotanya adalah X elemen himpunan semesta, dan X bukan anggotanya himpunan A. Jadi A komplemen itu bukan anggotanya himpunan A, tapi dia masuk di himpunan S. Contohnya misalnya kita punya S itu A B C D E, Q-nya C D E, maka Q komplemen itu adalah yang ini, yang di luarnya Q tapi masih dalam semesta. Jadi yang warna hijau ini itu adalah daerah untuk yang Q komplemen. Ini sifat-sifat himpunan, silakan dibaca sendiri. Dan ini harus dibaca karena suatu saat nanti siapa digunakan. Oh ya, kalau tadi saya menjelaskan komplemen itu pakai ini simbolnya, bisa juga pakai begini. Ini A komplemen, ini juga menyatakan komplemen. Nah, prinsip menghitung. Jadi prinsip menghitung itu kalau misalnya ada beda untuk yang saling lepas, ini yang saling lepas, ini yang saling beririsan. Jadi beda ki himpunannya, beda ki pengerjaan rumus yang digunakan. Kalau saling lepas, dia A iris B-nya himpunan kosong. Dia tidak ada yang sama. Terus ketika banyaknya anggota himpunan A gabung B, NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB. Jadi langsung banyaknya anggotanya himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B. Terus begitu juga kalau 3 himpunan, begitu juga kalau 4 himpunan. Nah, bedanya adalah kalau yang ada irisannya. Kalau yang ada irisannya berarti ini A iris B-nya itu bukan himpunan kosong karena ada anggotanya di sini. NA gabung B-nya itu rumusnya NA tambah NB dikurang NA iris B. Jadi NA itu berarti berapa banyak yang di sini ditambah berapa banyak yang di sini dikurang irisannya satu di sini. Kenapa? Karena yang ini satu daerah sudah dipakai di sini tuh NA, NB juga dia sudah irisan juga sudah dipakai, makanya 2 kali dipakai berarti harus dikurangi 1 karena gabungan itu kalau dibuatkan di diagram Venn gambarnya seperti ini.
Terus habis itu contoh soal. Misalnya dari 45 orang mahasiswa diketahui bahwa terdapat 17 orang yang hobi olahraga tenis, 29 orang hobi sepak bola, 6 orang suka keduanya. Nah, yang ini suka keduanya, tadi kata kuncinya untuk kedua itu berarti dia berurusan sama A iris B. Jadi banyaknya NA itu sama dengan 17, NB-nya itu sama dengan 29. Nah, 45 ini apa? 45 ini banyaknya anggota himpunan semesta. Yang ditanyakan apa? Berapa orang yang hobi tenis atau sepak bola? Karena ada kata atau berarti kita berhubungan dengan A gabung B. Ini gabungan atau. Nah, berapa orang? Banyak orang yang tidak hobi olahraga tenis atau sepak bola berarti A gabung B, yang tidak suka keduanya tuh terus dikomplementkan itu. Misalnya NS 45, NT 17, NB 29, NT iris B sama dengan 6. Gabungannya itu NT gabung B itu sama dengan, ini pakai rumus yang ini, NT tambah NB dikurang NT iris B itu sama dengan bla bla. Terus ini rumus di halaman 20 pakai hukum komplement. A gabung A komplement sama dengan semesta, berarti NT gabung B tambah NT gabung B komplement itu sama dengan NS. Berarti NT gabung B komplement ini yang ditanyakan itu sama dengan NS kurang NT gabung B. Ini tadi sudah dikerja di bagian A, berarti ini NS-nya 45 kurang 40 itu sama dengan 5. Gampang gitu. Nah, bagaimana kalau diagram Venn? Ini ada cara itunya. Cara pengerjaan dengan diagram Venn-nya. Oh, astaga. Berarti terselip tadi iya ke bawah. Ini dengan cara diagram Venn. Soal yang ini tadi tuh itu ini kita kembali ke soal yang tadi. Jadi kalau dengan diagram Venn itu jadi kalau diagram Venn itu yang paling pertama diisi adalah yang ininya, yang bagian irisan. Kalau kita mau, jadi tipsnya begini, kalau kita mau pakai cara rumus itu dipakai kalau irisan atau misalnya A iris B-nya tidak diketahui. Cara diagram Venn itu kalau irisannya diketahui. Kalau irisannya diketahui kita pakai cara diagram Venn. Kalau irisannya tidak diketahui kita pakai cara rumus. Jadi dari soal itu diketahui A iris B-nya 6, berarti 6 dulu diisikan sini. Terus habis itu untuk isi 2 itu harus dikurang 17 dulu kurang 6. Karena 17 ini berarti kita artinya ini. Sedangkan 17 kurang 6 sedangkan kita maunya ini daerah yang bulan sabit yang warna merah toh.
Berarti dia itu nilainya 17 kurang 6, 11. Terus yang daerah biru itu 29 kurang 6, karena 29 yang suka bola, 29 yang suka ini semua, 29 yang suka ini dalam satu lingkaran. Tapi karena 6 yang suka keduanya, berarti 29 kurang 6 sama dengan 23. Nah, A gabung B nya itu NA gabung B nya itu sama dengan, bisa dikerjakan dengan 11 tambah 6 tambah 23 itu sama dengan 40, sama juga. Terus habis itu NA komplemennya sama dengan A gabung B komplemennya sama dengan 45 kurang 40. Ini sorry, ada yang lupa, kurang tambah 6, 45 kurang 11 kurang 23 kurang 6, benar tuh, itu sama dengan 5 harus. Oke, jadi ingat kalau di diagram Venn, kalau mau kerja pakai diagram Venn, itu yang paling pertama diisi adalah yang ini, yang daerah irisan. Jadi ini ada urutannya, ini irisan dulu, baru ini, baru ini yang terakhir. Nah, kalau di diagram Venn yang 3 himpunan, itu yang paling pertama dikerja adalah yang paling tengah. Itu paling tengah itu adalah N, A iris B iris C. Nah, daerah yang kedua ini, kalau saya buatkan ke dalam simbol himpunan, itu adalah A iris B, tapi bukan C. Kalau yang ini, yang daerah nomor 2. Nah, kalau daerah nomor 5, itu adalah A selisih B gabung C. Ini untuk daerah merah. Itu juga daerah biru berarti berarti B selisih A gabung C. Jadi selalu isi dari yang paling tengah. Ini latihan, silakan kerjakan sendiri. Jawabannya sebenarnya ada nih, tapi caranya silakan diolah sendiri. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya lewat WA. Jangan Classroom karena Classroom saya jarang cek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.